Halo semuanya, selamat datang di channel Ngasal TV. Dan seperti biasa di segmen Ngasal Bahas, gua Putu akan sharing berbagai macam cerita, dari mulai kontroversi, cerita kriminal, cerita horor, sampai dengan teori-teori konspirasi yang pantas untuk kita perdebatkan. Dan selamat datang di segmen Ngasal Bahas. Di segmen Ngasal Bahas kali ini, gue mau sharing tentang cerita yang dalam 2 minggu belakangan ini sedang ramai, di mana kasus ini adalah kasus pembunuhan yang terjadi di daerah Lebak, Banten, di mana kasusnya adalah seorang anak berusia 5 tahun yang diculik dan akhirnya ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia di daerah Banten. Kasus ini ramai karena melibatkan berbagai macam instrumen. Salah satu yang paling di-highlight adalah ternyata dalam laporan polisi sudah ada catatan bahwa orang tua korban pernah melapor tapi tidak digubris. Seorang anak berinisial APH, kita samarkan saja pakai nama inisial ya untuk korban sebagai rasa respect kita. Korban berusia 5 tahun dan kejadian ini terjadi di kota Cilegon, Provinsi Banten, dan korban ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi wajah yang dililit oleh lakban di Pantai Cihara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak. Dia merupakan korban penculikan dan pembunuhan. Sebelum kejadian di tanggal 8 September 2024 lalu, ayah dan ibu APH ini, bocah 5 tahun ini, menerima ancaman pembunuhan melalui pesan WhatsApp. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Cilegon, AKP Herdi Mediksen, mengatakan bahwa target utamanya adalah ibunya. Jadi ibu dari si bocah 5 tahun ini adalah target utamanya. Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra, mengakui bahwa ancaman itu pernah dilaporkan kepada mereka. Pesan ancaman itulah yang menjadi petunjuk awal untuk mengungkap kasus yang sebenarnya. Menurut pihak kepolisian, kasus ini telah direncanakan selama 1 bulan ke belakang. Berarti semua rangkaian ini tidak spontan, tentu sudah direncanakan oleh pelaku. Karena kita tahu tadi di awal sudah dibahas bahwa target utama adalah ibu dari APH, namun karena satu dan lain hal, akhirnya target berubah. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apa motif utama pelaku melakukan pembunuhan terhadap bocah 5 tahun ini? Pihak kepolisian mengatakan bahwa pelaku yang berjumlah 5 orang, ada yang namanya pelaku utama, lalu ada pelaku tambahan. Jadi pelaku utamanya ini bernama Saena. Saena ini sakit hati terhadap ibu dari bocah 5 tahun ini. Saena kecewa dan marah atau kesal karena selalu ditagih utangnya oleh ibu dari APH. Tersangka Saena ini punya pinjaman hutang online sejumlah 75 juta. Gila, banyak banget ini 75 juta. Pinjaman itu bisa cair dan didapatkan dengan menggunakan identitas si ibu dari APH ini. Targetnya adalah memang si ibu, karena memang si Saena ini kesal sama si ibu ini yang selalu menagih hutangnya terhadap Saena. Gimana nggak kesel ya? Karena kan si Saena ini pinjem uang atas nama si ibu dari si APH ini ya. Ya tentu kesel karena kan dia yang ditagih dong. Karena identitas yang dipakai adalah identitas si ibu dari APH ini. Alasan lainnya adalah ternyata anak dari Saena itu sering juga ditegur oleh ibu dari APH. Jadi memang ada 2 penyebab. Yang pertama adalah kesal karena ditagih.
Yang kedua adalah karena anaknya juga sering ditegur oleh ibu dari APH ini. Nah, lalu siapa saja pelakunya? Karena tadi di awal gue dibilang ada 5 pelaku, jadi pelaku utamanya ini adalah Saenah, lalu ada Rahmi, lalu ada Emi, dan 2 orang lagi adalah Ujang dan Yayan. Secara timeline, sebenarnya yang terjadi pada tanggal 15 September 2024, Saenah itu memang kesal. Nah, tapi kekesalan ini tidak hanya dirasakan oleh dia sendiri, tapi juga dirasakan oleh Rahmi dan juga Emi. Fakta lain terungkap juga bahwa Saenah ini ternyata cemburu kepada Rahmi. Karena ibu dari APH ini ternyata dekat dengan Rahmi, dan ternyata hasil pemeriksaan dari polisi bahwa Saenah dan Rahmi punya hubungan asmara sesama jenis. Sedangkan Emi, dia adalah orang yang kesal karena anaknya sering dimarahi juga oleh ibu dari APH ini. Dari 5 pelaku ini, mereka punya peranan masing-masing dalam terbunuhnya adik kita APH. APH ini diculik dari tempat tinggalnya pada saat bermain handphone. Saat itu APH sedang lengah karena sedang bermain handphone, dan ternyata ibu dari APH ini sedang pergi ke tempat kerja ayahnya atau suaminya, ayah dari APH, yang nggak jauh dari lokasi kejadian penculikan. Kepergian APH yang tadi bermain handphone itu ternyata sudah diprediksi oleh Saenah dan juga Emi. Mereka berdua sudah nungguin di sebuah gudang yang memang lokasinya berada di samping persis rumah korban. Pelaku Emi dan Saenah tuh udah nunggu nih di gudang tersebut. Ketika APH sedang keluar rumah dan bermain handphone, dengan sangat cepat Saenah dan Emi langsung membungkam mulut dari si APH ini. Bocah ini tidak begitu saja lengah, tapi dia juga melakukan perlawanan dengan menggigit tangan mereka berdua. Karena Saenah merasa naik darah dan emosi, akhirnya ia melakban mulut APH agar tidak berteriak, dan mungkin itu akan memberikan resiko yang lebih terhadap kondisi di lingkungan jika si bocah APH ini berteriak dengan kencang gitu ya. Dan lebih sadisnya lagi, Saenah memukul punggung APH ini dengan menggunakan shock breaker. Wah gila, itu shock breaker itu keras banget gitu, terus dipukul ke punggung itu gimana tuh rasanya. Dan ini masih bocah 5 tahun loh. Kita aja yang dipukul shock breaker itu sakit banget, apalagi bocah umur 5 tahun dipukul pakai shock breaker. Setelah memukul dengan shock breaker, Saenah lalu menutup muka korban dengan menggunakan bantal boneka lalu mendudukinya. Ini sadis banget nih. Jadi setelah dipukul, mukanya dibekep pakai boneka lalu ditindih, didudukin gitu ya. Nah, ternyata hal ini juga dilakukan oleh Emi karena mereka berdua di situ ya kondisinya. Jadi Emi juga melakukan hal yang sama, mendudukinya, terus ditindih juga dengan bantal boneka. Bahkan katanya itu sampai giginya bocah APH ini tuh sampai ompong katanya. Lalu setelah dirasa sudah meninggal, Saenah dan juga Emi serta datang juga Rahmi memasukkan jasad si bocah APH ini ke dalam kontainer sebelum dimasukin ke dalam tas. Nah, lalu jasadnya itu dibawa ke salah satu daerah yaitu Keramat Watu di Kabupaten Serang juga. Pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, para pelaku membawa jasad APH ini ke rumahnya Ujang dan juga Yayan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Jadi Ujang dan Yayan ini pelaku tambahannya ya, di mana Rahmi, Emi dan juga Saenah itu membawa si jasad ini gitu. Jadi kayak minjem rumahnya lah gitu, minjem tempatnya lah gitu. Sebelumnya para pelaku tuh udah membuang handphone korban gitu. Jadi kan kayak di awal tadi udah dibilang bahwa APH ini sedang bermain handphone lalu diculik. Nah, handphonenya itu udah dibuang dulu gitu. Nah, setelah sampai ke Pandeglang, sebenarnya mereka sempat kebingungan, ini mau diapain ini jasadnya ini bocah ini. Dan ada wacana juga kalau bocah ini tuh dikubur aja atau dibakar. Namun karena dirasa kondisinya beresiko dan dicurigai atau diendu sama orang sekitar, jadi mereka memutuskan untuk membuang jasadnya aja gitu ke tempat yang mungkin tempatnya jauh lah, jadi orang nggak akan mengira atau mungkin nggak bakal bisa menemukan
bocah ini dan mereka bisa aman gitu aja. Yayan dan Ujang itu adalah pelaku pembuangannya. Jadi kalau yang tadi pembunuhannya dilakukan oleh Rahmi, Saena, dan Emi, Yayan dan Ujang itu perannya adalah membuang jasadnya. Mereka akhirnya memutuskan untuk membuang jasadnya APH ini ke Pantai Cihara. Nah, setelah membuang jasad si APH ini, tas yang tadi dipakai untuk membawa bocah 5 tahun ini dibakar oleh mereka untuk menghilangkan jejak tentunya ya. Lalu pada Kamis tanggal 19 September 2024, jasad bocah 5 tahun ini ditemukan tergeletak di pinggir Pantai Cihara. Dan keesokan harinya, pada hari Jumat 20 September 2024, kasus ini akhirnya terkuak, di mana polisi lebih dulu menangkap Saena dan Rahmi di Cilegon, Banten. Lalu pada keesokan harinya lagi, pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024, polisi kembali menangkap sisa pelakunya, yaitu Emi, Yayan, dan juga Ujang. Ketiganya ditangkap di Pandeglang tentunya. Sampai pada video ini dibuat, kita masih belum tahu hukuman apa yang akan diterima oleh mereka, tapi seharusnya kalau misalnya ini berencana, hukumannya pasti akan sangat berat, terutama untuk pelaku atau inisiatornya dan eksekutornya ya. Itu kan udah pasti akan berat, antara seumur hidup atau mungkin hukuman mati. Pesan untuk semuanya ya, kita tetap harus waspada pasti, dan pesan untuk pihak kepolisian juga, kalau ada laporan secepatnya harus diproses, karena kasus ini yang sangat-sangat di-highlight adalah bagaimana polisi menanggapi laporan yang pernah ada, dan tentunya ini dilakukan oleh ayah dan ibu korban tentang ancaman yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp, tapi ternyata laporannya dihiraukan. Tapi tentunya ini sudah dibantah juga oleh pihak kepolisian bahwa pihak pelapor itu menarik laporannya. Nah, di sini gue nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah ya. Tapi intinya apapun laporan yang masuk itu seharusnya diproses, dan tentunya jangan sampai ada kejadian APH lain di luar sana karena keterlambatan pemeriksaan sehingga mengakibatkan nyawa orang melayang gitu ya. Semoga nggak ada lagi lah di depan. Oke, gitu aja. Terima kasih udah menyaksikan Ngasal Bahas kali ini, dan sampai bertemu di pembahasan Ngasal Bahas lainnya di Ngasal TV. Sampai jumpa.